Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Sistem Informasi Manajemen. Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu pengembangan sistem informasi. Mengapa sih topik ini penting? Karena di era digital sekarang, hampir semua organisasi, baik perusahaan besar, instansi pemerintah, sekolah, maupun usaha kecil, bergantung pada sistem informasi untuk mendukung kegiatan mereka. Coba kita bayangkan, bagaimana sebuah perusahaan transportasi online seperti Gojek bisa beroperasi tanpa sistem informasi. Tanpa sistem, konsumen tidak bisa memesan layanan, driver tidak bisa menerima order, dan perusahaan tidak bisa mengelola data transaksi. Jadi, pengembangan sistem informasi bukan hanya tentang teknologi, tapi juga menyangkut keberlangsungan bisnis. Dalam video ini, kita akan membahas 4 hal utama. Yang pertama, pengembangan sistem dan perencanaan ulang proses bisnis. Yang kedua, tahapan pengembangan sistem. Yang ketiga, alternatif pengembangan sistem. Dan yang keempat, pengembangan sistem untuk perusahaan digital. Yuk kita mulai pembahasan yang pertama. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu pengembangan sistem dan perencanaan ulang proses bisnis. Pengembangan sistem adalah sebuah proses yang sistematis untuk menciptakan, memperbaiki, atau mengganti sistem informasi yang digunakan oleh organisasi. Tujuannya tentu untuk meningkatkan efektivitas kerja, efisiensi biaya, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen. Namun, pengembangan sistem tidak bisa dilepaskan dari perencanaan ulang proses bisnis, atau yang sering kita sebut dengan Business Process Reengineering atau BPR. BPR adalah upaya menata ulang cara kerja organisasi secara radikal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Ada pepatah dalam manajemen yang mengatakan, jangan hanya mengotomatisasi proses lama, tapi gunakan teknologi untuk menciptakan cara baru yang lebih baik. Artinya, kita tidak cukup hanya memindahkan pekerjaan manual ke komputer, melainkan perlu mendesain ulang proses bisnis kondisi modern. Misalnya, dulu perusahaan perbankan mengandalkan antrian panjang di teller. Setelah dilakukan BPR, banyak layanan dipindahkan ke ATM, kemudian berkembang ke mobile banking, dan sekarang sudah ada layanan digital banking tanpa kantor cabang fisik. Manfaat utama dari pengembangan sistem dan BPR antara lain, yang pertama, meningkatkan kecepatan layanan. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Dan yang keempat, membuat organisasi lebih fleksibel menghadapi perubahan pasar. Jadi, pengembangan sistem bukan hanya proyek teknologi, tetapi juga proyek transformasi bisnis dan organisasi. Setelah kita membahas materi 1, yaitu pengembangan sistem dan perencanaan ulang proses bisnis, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan pengembangan sistem. Untuk memastikan sistem yang dikembangkan berjalan dengan baik, para ahli menggunakan suatu kerangka kerja yang disebut System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah model yang menjelaskan langkah-langkah dalam membangun sebuah sistem informasi
dari awal sampai akhir. Ada 5 tahap utama dalam SDLC. Yang pertama, perencanaan atau planning. Pada tahap ini, organisasi mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan menentukan tujuan pengembangan sistem. Misalnya, sebuah universitas menyadari bahwa sistem absensi manual memakan waktu terlalu lama, maka mereka merencanakan untuk membuat sistem absensi digital. Yang kedua, analisis. Tahap analisis dilakukan untuk mempelajari sistem lama, mengidentifikasi kelemahan, dan menentukan kebutuhan pengguna. Contohnya, dalam sistem absensi manual, masalah yang muncul adalah data sering hilang, pencatatan tidak akurat, dan membutuhkan banyak kertas. Dari analisis ini, ditentukan kebutuhan sistem baru yang lebih tepat, aman, dan efisien. Yang ketiga, desain. Tahap desain bertujuan merancang sistem yang baru. Rancangan ini bisa berupa desain alur kerja, tampilan antarmuka, database, hingga kebutuhan hardware dan software. Misalnya, merancang aplikasi absensi berbasis QR Code yang bisa dipindai oleh mahasiswa. Lalu yang keempat ada implementasi. Tahap implementasi adalah membangun sistem sesuai desain, melakukan uji coba, dan akhirnya menggunakan dalam organisasi. Contoh, universitas mulai menggunakan aplikasi absensi di kelas dan menguji apakah sistem berjalan dengan baik. Lalu, tahapan yang kelima adalah pemeliharaan. Tahap terakhir adalah pemeliharaan sistem yang sudah digunakan tidak berhenti begitu saja, tetapi harus diperbaiki, diperbaharui, dan ditingkatkan sesuai pengembangan kebutuhan. Contohnya, setelah sistem absensi berbasis QR berjalan, universitas mungkin menambahkan fitur integrasi dengan portal nilai mahasiswa. Tahapan SDLC ini penting karena membantu organisasi menghindari kesalahan, memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan, dan menjamin keberlangsungan penggunaannya. Tanpa mengikuti tahapan ini, seringkali sistem yang sudah dibuat justru tidak terpakai karena tidak sesuai dengan harapan pengguna. Selanjutnya, kita akan membahas alternatif pengembangan sistem. Selain metode SDLC atau System Development Life Cycle, sebenarnya ada juga beberapa alternatif lain dalam mengembangkan sebuah sistem. Yang pertama, waterfall model. Metode ini bisa dibilang sebagai pendekatan klasik dalam dunia pengembangan sistem. Prosesnya berjalan secara berurutan dari tahap satu ke tahap berikutnya. Misalnya, dimulai dari analisis kebutuhan, lalu desain, implementasi, pengujian, dan akhirnya pemeliharaan. Kelebihan dari model ini adalah alurnya yang sangat sistematis dan mudah diikuti. Namun, kelemahannya, model ini kurang fleksibel. Selanjutnya, ada prototyping. Nah, kalau model ini lebih santai dan fleksibel. Di sini, pengembang akan membuat model awal atau prototype dari sistem yang ingin dibuat. Model awal ini bisa langsung dicoba oleh pengguna untuk memberikan masukan. Setelah itu, pengembang bisa memperbaiki atau menambah fitur sesuai kebutuhan. Kemudian, ada juga Agile Development. Metode ini sekarang lagi sangat populer, terutama di perusahaan teknologi atau startup. Agile bersifat iteratif, cepat, dan fleksibel. Artinya, pengembang membuat sistem secara bertahap
dalam waktu singkat yang disebut sprint. Setiap sprint menghasilkan bagian kecil dari sistem yang langsung bisa diuji atau digunakan. Dengan cara ini, tim bisa menyesuaikan diri dengan perubahan pasar atau kebutuhan pengguna dengan cepat. Berikutnya, ada outsourcing. Kalau metode ini, pengembangan sistem dilakukan oleh pihak ketiga, misalnya perusahaan software profesional. Jadi, organisasi cukup menjelaskan kebutuhan mereka dan tim vendor yang akan mengerjakannya. Kelebihannya, proses ini lebih cepat dan organisasi tidak perlu merekrut atau melatih tim khusus. Tapi di sisi lain ada juga risikonya, yaitu ketergantungan pada vendor. Kalau komunikasi kurang baik, hasilnya bisa tidak sesuai harapan atau perubahan sistem bisa jadi lebih sulit dilakukan. Dan yang terakhir, ada in-house development. Berbeda dari outsourcing, in-house berarti seluruh proses pengembangan dilakukan oleh tim internal organisasi. Artinya, dari analisis kebutuhan sampai ke pemeliharaan sistem, semuanya ditangani sendiri. Kelebihan utamanya adalah organisasi punya kendali penuh atas sistem yang dibuat, karena semua data dan prosesnya ada di dalam. Namun, metode ini juga membutuhkan biaya yang cukup besar, baik untuk tenaga ahli maupun infrastruktur pendukungnya. Selanjutnya, kita akan membahas pengembangan sistem untuk perusahaan digital. Di era digital seperti sekarang ini, hampir semua perusahaan dituntut untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sistem yang digunakan tidak bisa lagi bersifat kaku dan manual seperti dulu. Perusahaan modern perlu sistem yang fleksibel, cepat, dan berbasis teknologi terbaru agar bisa tetap bersaing dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin tinggi. Nah, supaya semuanya berjalan lancar, perusahaan butuh sistem yang canggih dan saling terhubung. Salah satu cirinya adalah berbasis cloud computing. Dengan sistem berbasis cloud, data dan aplikasi bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, asalkan terhubung dengan internet. Jadi, karyawan tidak harus berada di kantor untuk bekerja. Mereka bisa mengakses sistem dari rumah saat perjalanan, bahkan dari luar negeri. Cloud juga membantu perusahaan menghemat biaya karena tidak perlu membeli banyak perangkat server fisik. Berikutnya, yang kedua, sistem modern juga terintegrasi dengan big data dan artificial intelligence atau AI. Big data memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis jutaan data transaksi, perilaku pengguna, hingga tren pasar. Dari data inilah, AI bisa membantu mengambil keputusan yang lebih cerdas. Misalnya, AI bisa memprediksi produk apa yang sedang diminati pelanggan atau memberikan rekomendasi barang yang sesuai dengan kebiasaan belanja pengguna. Dengan begitu, perusahaan bisa memberikan layanan yang lebih personal dan efisien. Kemudian, sistem untuk perusahaan digital juga biasanya mendukung mobile apps. Zaman sekarang, hampir semua orang menggunakan ponsel untuk melakukan berbagai hal, dari belanja, memesan makanan, sampai mengatur keuangan. Karena itu, perusahaan perlu menyediakan aplikasi mobile agar pelanggan dan karyawan bisa menggunakan layanan mereka dengan mudah dan cepat. Misalnya, karyawan bisa memantau penjualan lewat aplikasi, atau pelanggan bisa langsung berbelanja dari ponsel tanpa harus membuka website. Selanjutnya, di balik semua kecanggihan itu, ada hal yang sangat penting. Yang terakhir yaitu keamanan data. Perusahaan digital harus memastikan bahwa semua data pelanggan seperti informasi pribadi dan transaksi terlindungi dengan baik. Kalau sistem keamanan lemah, risiko kebocoran data bisa terjadi, dan hal ini tentu akan mengurangi kepercayaan pelanggan. Jadi, menjaga keamanan data bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal membangun reputasi dan kepercayaan bisnis.
Contohnya bisa kita lihat pada perusahaan e-commerce besar seperti Shopee. Mereka menggunakan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, untuk mengintegrasikan berbagai bagian bisnis seperti stok barang, keuangan, dan pengiriman. Dengan ERP, semua proses bisa dipantau dan dalam satu sistem yang terhubung. Selain itu, mereka juga memakai sistem CRM, Customer Relationship Management, untuk memahami kebutuhan dan kebiasaan pelanggan, agar bisa memberikan promosi atau rekomendasi produk yang tepat. Bahkan, teknologi AI juga digunakan untuk menampilkan produk yang sesuai dengan minat pengguna. Jadi, setiap orang akan melihat tampilan berbeda di dalam berandanya, sesuai kebiasaan belanjanya. Baik teman-teman, kita sudah membahas materi tentang pengembangan sistem informasi. Mulai dari pengembangan sistem dan perencanaan ulang proses bisnis, tahapan pengembangan sistem, alternatif pengembangan, hingga sistem yang dibutuhkan perusahaan digital. Kesimpulannya, pengembangan sistem informasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kualitas layanan organisasi, terutama di era transformasi digital. Terima kasih sudah menyimak materi ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.